Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa pengetahuan energi semua, kita melanjutkan kuliah kita. Topik hari ini adalah teori kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Ya, ini masuk di kuliah keempat pengetahuan energi. Jadi objektif kuliah keempat adalah mengetahui tentang prinsip-prinsip dan aplikasi induksi elektromagnetik. Oke, jadi kita mulai kuliah dengan namanya teori gaya gerak listrik atau GGL. GGL ini diakibatkan apabila sebuah konduktor ini misalnya kawat metal, digerakkan tegak lurus dengan jarak tertentu, si kawatnya ini memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux. Nah, ini simbolnya B, dan panjang efektif konduktornya ini adalah L, maka akan terjadi energi listrik. Energi listrik ini simbolnya E ini sama dengan B kali L kali kecepatan pergerakannya ya. Jadi istilahnya ini dia dari energi kinetik menjadi energi listrik ya. Nah, tapi syaratnya si konduktor ini kan bergerak, jadi itu energi kinetik. Syaratnya dia harus memotong medan magnet. Nah, baru setelah dia bisa memotong medan magnet akan timbul energi listrik. Ya. Jadi persamaan E sama dengan B kali L kali V ini dapat diartikan apabila dalam medium magnet diberikan energi mekanik ya atau energi kinetik tadi untuk menghasilkan kecepatan V, maka dibangkitkan energi listrik E. Dan ini merupakan prinsip dasar sebuah generator ya. Jadi generator itu adalah pembangkit listrik. Nah, jadi kenapa dia dinamakan pembangkit listrik? Karena dia membangkitkan listrik dari prinsip ini ya, dari pergerakan yang memotong pergerakan konduktor yang memotong medan magnet. Jadi dia dari energi kinetik akan dia transformasikan menjadi energi listrik ya. Terus ini ada yang namanya gaya Lorentz. Jadi kalau misalnya ada arus listrik I yang dialirkan dalam suatu medan magnet dengan kecepatan flux B, maka menghasilkan suatu gaya Lorentz. Nah, ini kalau ini kebalikannya, ini adalah namanya kerapatan flux arus panjang konduktor efektif gaya Lorentz. Nah, ini adalah kalau ini motor ya, yang tadi generator, ini motor. Jadi kalau motor, ini kebalikan dari generator, dia dari listrik akan dikonversi menjadi kinetik atau gaya. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau misalnya ada si konduktor dari arus, terus dia memotong medan magnet. Nah, itu ada terjadi namanya gaya Lorentz atau biasanya nanti dia bisa berputar ya. Kalau ada jarak tertentu dia akan berputar. Nah, ini adalah prinsip kerja motor. Nah, kalau motor dia tugasnya untuk mengkonversi energi listrik menjadi energi kinetik ya. Ini menggunakan prinsip gaya Lorentz ini. Nah, ini kayak ini. Jadi dengan gaya Lorentz ini dia akan menghasilkan yang namanya thrust ini ya. Thrust ini adalah gerakan kinetik tadi. Nah, ini ada field. Field ini adalah medan magnetnya. Ya, field yang di jari sebelah telunjuk ini medan magnet. Current ini adalah arus listrik. Nah, kalau antara current sama field ini berpotongan, nanti akan terjadi thrust. Thrust ini adalah pergerakan tadi ya, atau F tadi, yang gaya Lorentz. Nah, ini adalah prinsip motor kalau ini ya. Jadi arah gaya ini bisa kita menggunakan aturan tangan kiri. Nah, dengan jempol F, ini thrust atau gerak, telunjuk B, jari tengah current-nya atau arus, terus kemudian jari tegak telunjuk ini merupakan, jadi ini adalah FBI. Nah, ya, jempolnya ini menjadi F. Bersamaan F sama dengan BI kali L ini merupakan prinsip sebuah motor. Nah, yang tadi saya sebut ya, prinsip sebuah motor. Jadi motor ini
alat yang tugasnya konversi dari energi listrik ke energi kinetik, di mana terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kinetik atau mekanik di sini ya. Jadi bila jari motor ini R, maka akan terjadi torsi atau torque bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi torsi ini adalah ukuran gaya yang dapat menyebabkan suatu benda bisa berputar pada sumbu. Nah, ini penting ya. Jadi ini motor ya. Kalau kalian lihat motor, bukan sepeda motor ya ini ya. Ini motor listrik. Motor listrik itu prinsipnya dia ada semacam lilitan ya yang memotong medan magnet ya, lilitan kawat ini memotong medan magnet sehingga dia setelah dialiri arus nanti dia bisa berputar. Nah, ini putarannya ini menggunakan rumus yang torque ini ya. Torque ini adalah gaya dikalikan jarak X, ini adalah jarak, atau B tadi medan magnet, I arus, kalikan L ini panjang konduktor itu, kalikan R, biasanya dia ada semacam roda gitu ya bentuknya, jadi dia ada jari-jarinya. Nah, ini R ini adalah jari-jari roda, nah, atau jari-jari motornya itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi prinsip dasar induksi elektromagnetik. Nah, ini yang elektromagnetik ini adalah yang di sini induksi elektromagnet ini adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, ya jadi yang tadi saya sebut ya, ini contohnya yang dari energi kinetik menjadi energi listrik karena ada perubahan medan magnet ya, intinya ada perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya energi listrik tadi. Nah, ini contohnya dinamo sepeda. Mari kita lihat bagaimana si dinamo sepeda ini prinsipnya. Dia menggunakan magnet permanen yang diputar dekat kumparan yang diam. Nah, jadi ini magnetnya yang diputar ya. Bisa aja kita memutar magnetnya atau menggerakkan magnetnya, bisa aja kita menggerakkan konduktornya atau si kumparannya ya, asalkan ada perpotongan ya, perpotongan antara medan magnet dan si konduktornya itu ya, yang dililitkan pada inti besi. Nah, ini gunanya dililitkan inti besi ini tujuannya supaya nanti listrik yang dihasilkan lebih kuat ya. Jadi ini penguat, si inti besinya ini penguat, penguat supaya listriknya nanti yang dihasilkan lebih kuat ya. Akibat putaran medan magnet, garis-garis gaya magnet memotong kumparan yang berubah-ubah sehingga menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan sehingga menghasilkan arus induksi. Nah, ini arus listriknya. Semakin cepat dikayuh, ini sepedanya maksudnya, maka besar laju perubahan garis-garis magnet semakin cepat sehingga arus listrik induksi yang dihasilkan semakin besar. Nah, ya jadi semakin kalian cepat mengayuh sepeda, ya akan semakin besar arus listrik yang akan dihasilkan ya. Nah, ini prinsipnya. Jadi di sini medan magnetnya ini berputar ya. Ini berputar, dia berputar gini. Nah, ini statis. Nah, ini yang inti besinya ini diam saja di tempat, statis. Terus kemudian ada kumparan atau kabel yang melilit. Nah, jadi ini menghasilkan listrik. Nah, buktinya nanti kalau kita sambungkan ke bohlam ini, biasanya kan untuk penerangan sepeda ya, biasanya dia akan menyala, bohlamnya akan menyala ya. Nah, ini karena ada listrik ya. Nah, oke. Mari kita lanjutkan lagi ke generator. Nah, ini generator hampir kurang lebih sama dengan dinamo, cuman bedanya dia prinsip samanya adalah dari energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, cuman bedanya dia nanti ada si kawatnya yang berputar ya, kumparannya yang berputar, yang magnetnya diam tapi kumparannya yang berputar ya. Nah, kalau yang dinamo kan magnetnya yang berputar, yang kumparannya diam. Nah, ini kebalikan dari dinamo, magnetnya diam tapi kumparannya yang berputar. Mari kita lihat prinsip kerjanya.
Jadi generator ini merupakan alat dengan prinsip kerja berdasarkan induksi elektromagnetik ya, sama. Jadi ini kalian harus ingat-ingat ya, ini kata-kata yang penting ini, induksi elektromagnetik. Alat ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Generator adalah mesin mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Energi kinetik pada generator juga diperoleh dari angin atau air terjun ya. Makanya yang PLN itu ada PLTA yang menggunakan angin sebagai penggerak ini kumparannya, atau PLTA ini angin, atau PLTA dalam hal ini bisa air terjun atau misalnya dengan dam itu ya. Dengan menggunakan dam. Dam itu kayak bendungan ya. Bendungan itu bisa menghasilkan air terjun. Nah, ini gerakan air terjunnya ini yang menggerakkan kumparannya ini. Sehingga dia akan memotong magnetnya dan timbul energi listrik. Jadi berdasarkan arus yang dihasilkan, generator dapat dibedakan menjadi dua macam generator. Generator AC atau alternating current, dan generator DC yang juga kita sebut direct current. Nah, nanti ada topik tertentu yang akan membahas secara detail apa yang dimaksud dengan generator AC dan juga apa yang dimaksud dengan generator DC ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di topik setelah lain di dalam kuliah ini. Jadi prinsipnya generator AC ini menghasilkan arus bolak-balik dan generator DC menghasilkan arus yang searah. Jadi baik arus bolak-balik maupun arus searah dapat digunakan untuk penerangan dan alat-alat pemanas. Nah, ya. Istilahnya intinya dia bisa menghasilkan listrik ya, dan listriknya ini bisa untuk penerangan dan alat-alat pemanas. Kemudian transformator. Nah, trafo ini dia tugasnya transformator atau trafo. Dan ini tugasnya adalah alat yang digunakan untuk merubah, kalau ini merubah saja ya, merubah tegangan listrik AC dengan menghubungkan kumparan primer sumber listrik AC yang mengalir pada kumparan primer yang selalu berubah, sehingga kutub magnet juga selalu berubah ya. Jadi merubah ini maksudnya dia bisa menurunkan tegangannya ya di sini ya, menurunkan tegangan. Jadi di sini tegangannya tinggi biasanya. Nah, kalau dalam yang trafo ini ya, di sini tinggi, di sini dia jadi rendah. Nah, ya. Tapi arusnya sama ya, tapi arus listriknya sama, cuman dia menurunkan tegangan. Jadi meskipun alhasil kumparan sekunder terus mengalami perubahan garis gaya magnet sehingga menghasilkan listrik secara terus-menerus atau arus listrik sekunder dengan voltage atau tegangan yang berbeda ya. Nah, ini prinsip kerja trafo yang di dekat rumah kita itu ya, yang di tiang-tiang listrik itu biasanya ada trafo. Jadi tegangan dari PLN yang besar dia bisa turunkan ke tegangan yang normal yang bekerja untuk rumah kita. Nah, menggunakan trafo ini ya. Jadi ini PLN masuk ke sini dari PLN biasanya. Nah, terus nanti ini keluar dari trafo ini, outputnya ini adalah tegangan rumah ya, tegangan yang dipakai di rumah kita ya, tegangan untuk rumah. Nah, ini adalah di mana si trafo ini digunakan ya di tiang-tiang listrik dekat rumah kita, intinya untuk menurunkan tegangan. Terus elektrik gitar. Nah, elektrik gitar ini juga menggunakan prinsip namanya induksi ya. Jadi sebuah gitar listrik atau elektrik gitar ini terjadi getaran dari senar, induksi EMF, namanya electromotive force. Nah, ya jadi di senar elektrik gitar itu di sini sebenarnya ada magnet kecil ya. Ada magnet kecil yang posisinya ini sudah diukur jarak antara magnet dengan yang si pickup coil ini, yang di sini juga ada magnet, dia sudah terdeteksi. Jadi kalau diam dia tidak berbunyi ya.
Cuman nanti kalau dia dipetik, karena posisi magnetnya ini akan berubah, nah ini yang menghasilkan bunyi ya. Jadi lingkaran di bawah senar logam dari gitar ini mendeteksi nada yang sedang dimainkan dan mengirim informasi ini melalui amplifier ke dalam speaker. Nah, ini yang bunyinya supaya keras ini menggunakan amplifier ini ya. Amplifier ini terus ke speaker. Nah, ini bunyinya akan menjadi keras. Jadi istilahnya dia terjadi suatu potongan atau perbedaan medan magnet di sini ya. Nah, di sini ada medan magnet, di sini ada medan magnet. Dia medan magnetnya saling bekerja sama ini. Jadi kalau diam, posisi ini sudah terdeteksi, dia akan diam saja. Tapi kalau dipetik, dia ada perubahan posisinya, sehingga medan magnetnya juga bersinggungannya berbeda. Ya, singgungan antara dua medan magnet ini berbeda. Jadi perbedaan itu yang menghasilkan nadanya. Nah, jadi nadanya itu bisa bunyi karena dia disalurkan lewat amplifier ini ya. Nah, pickup coil ini terhubung dengan amplifier, pickup coil ini terhubung dengan amplifier sehingga dia bisa timbul suaranya itu yang nanti amplifier ini akan dihubungkan dengan speaker. Jadi melalui si speaker itu ya. Nah, ini kemudian fenomena arus eddy. Nah, arus eddy ini nanti banyak sekali penjelasannya. Cuman saya ringkaskan saja di sini. Jadi arus eddy ini kalau kita ada magnet, ini ada magnet ya, permanen magnet, terus kita ayunkan kepingan logam. Nah, ini bisa kepingan tembaga, bisa kepingan besi, ya. Karena kita mengayunkan, ya, ini ada pergerakan kinetik ini ya jadinya ya. Dan ini arus ini namanya arus eddy itu ya yang terjadi. Nah, ini apa yang dia hasilkan arus eddy ini merupakan fenomena ini terjadinya pada medan magnet yang menembus suatu konduktor dan menimbulkan arus pusaran, namanya arus eddy ya. Arus pusaran namanya arus eddy. Nah, arus eddy kalau misalnya untuk bandul tembaga aluminium ini, dia akan menolak, menolak ke dalam sini. Istilahnya kayak dia bergerak ya. Bergerak yang dia bergeraknya bukan lurus gitu ya, harusnya kan dia kalau mengayun kan bergeraknya lurus gitu ya, tapi karena ada arus eddy ini dia bergerak agak bisa ke dalam gitu ya, ke dalam atau menyamping gitu pergerakannya karena ada arus eddy ini. Sehingga ini si arus eddy ini akan mengakibatkan yang logam tadi, ayunan tadi dia akan menyamping gitu ya, dia bukannya kalau kita main ayunan kan kita bisa lurus gini ya, pergerakannya lurus, tapi dia agak menyamping gini karena ada arus eddy. Ini juga arus eddy ini fenomena ini biasanya juga bisa kita amati, misalnya perlambatan suatu magnet apabila dijatuhkan melalui pipa tembaga. Nah, ini si arus eddy ini yang melambatkannya. Nah, ini dengan prinsip ini makanya karena si magnetnya tadi bisa melambat, jadi ini prinsip arus eddy ini digunakan dalam pengereman kereta api ya. Nah, pengereman kereta api. Jadi si ini juga banyak penjelasannya, saya ringkaskan saja. Jadi di sini ada dua magnet ya. Yang pertama ini ada magnet yang di dalam relnya ini. Yang kedua ada magnet yang dialiri arus ini. Nah, ya. Jadi dengan adanya arus listrik yang bisa ditukar-tukar, biasanya kalau di rem ini dia akan istilahnya perubahan medan magnet ini terjadi pada rel, selanjutnya menimbulkan gaya memperlambat gerak kereta api. Ini ada arus eddy berkurang secara teratur, maka gaya perlambatannya pun berkurang secara teratur, akibatnya kereta akan berhenti dengan mulus. Nah, ini karena ada arus ya. Ini kereta ini
bergerak. Jadi kereta yang menggunakan listrik ini bergerak karena terjadi perubahan medan magnetik dari elektromagnetik pada rel. Nah, perubahan medan magnetik ini akan menimbulkan arus eddy pada rel yang selanjutnya menimbulkan gaya memperlambat kereta. Nah, ini ya kalau di arus ini menjadi ada arus eddy memperlambat kereta. Nah, syaratnya harus dialiri arus ya, magnet yang biasanya di rodanya ini harus dialiri arus. Jadi karena arus eddy berkurang secara teratur, maka perlambatannya pun berkurang secara teratur sehingga kereta dapat berhenti secara mulus. Ya, yang tadi saya terangkan ya. Nah, ini namanya electromagnetic brake pada rel kereta api. Oh, itu. Jadi yang terakhir adalah itu, ini kita di sini banyak aplikasi tentang elektromagnetik ya. Jadi demikian kuliah hari ini. Selanjutnya insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang lain. Nah, demikian dan semoga kalian bisa mengetahui ya, bisa memahami dan nanti menjelaskan prinsip-prinsip elektromagnetisme pada aplikasi alat-alat tertentu. Baik, demikian kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.